Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul sesuai umur. Sesuai umur. Apa maksudnya sesuai umur? Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, jadi subscriber saya saudara ya. Dan juga lonceng notifikasinya. Sehingga setiap kali saya membuat video konten firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan saya pastikan, pasti diberkati. Sebab firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sesuai umur, 1 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saya ulangi sekali lagi, ini menarik saudara sekalian. Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi setelah dewasa, Paulus mengatakan, sifat anak-anak itu dia tinggalkan. Kita tahu sifat anak-anak itu, ya, yang disebut dengan childish, seperti ngambek, ya, tidak bertanggung jawab, mau seenaknya aja, sulit diatur. Ya. Itu pada umumnya sifat anak-anak. Ya. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ketika Paulus bicara soal kasih, ia menyelipkan fase pertumbuhan manusia yang dimulai dari bayi, dari anak-anak, ya, sampai dewasa. Dan dia gambarkan, ya, ketika dia anak-anak atau pada umumnya manusia, ketika masih anak-anak, tentu kata-katanya ya seperti anak-anak, cara berpikirnya seperti anak-anak. Apa yang dirasakan ya merasa seperti anak-anak ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu secara biologis ya, fase pertumbuhan manusia secara biologis. Ketika lahir bayi ya, itu ada fasenya. Usia bayi yang usia misalnya 6 sampai 9 bulan, nah itu dia pasti udah bisa merangkak normally umumnya ya. Ketika usia 11 sampai 15 bulan, dia udah bisa berjalan. Ya 1 tahun umumnya sudah bisa berjalan. Ya 12 sampai 18 itu udah bisa berbicara. Walaupun kosakatanya mungkin masih terbatas 20 atau 30 kata. Tetapi ketika bayi itu usianya misalnya sudah 2 tahun lebih, masih tidak bisa berjalan, tidak bisa berkata-kata, ya, itu pasti ada sesuatu yang salah, something wrong. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan rohani, saudara. Ya, kalau kita menjadi Kristen, sudah sekian tahun tapi masih Kristen kanak-kanak, pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Seperti kalau misalnya masih bayi, atau udah 2 tahun, anak bisa bicara papa, mama, kemudian bisa bicara selanjutnya, aku sayang mama, kemudian sampai balita, ya, bisa bicara, aku sayang mama, walaupun tingkah lakunya kadang-kadang mengesalkan, tapi tetap disayang. Masalahnya ketika sudah usia 20, masih berkata, aku sayang mama, tetapi malas, tidak mau sekolah, tidak mau kuliah, pasti ada sesuatu yang salah dengan anak-anak ini. Harusnya usia 20 itu sudah selesai kuliah, atau minimal sudah hampir menyelesaikan kuliahnya. Tetapi kalau masih menyusahkan orang tuanya, itu sesuatu yang salah. Nah, saudara-saudara sekalian, harusnya umur kekristenan kita itu juga berbanding lurus dengan kedewasaan rohani. Ya. Ibarat misalnya ya, kita mengendari mobil, kalau gigi 1 ya mungkin kecepatannya 10 sampai 20 km. Kalau gigi 2 harusnya di atas 30. Ya. Kemudian gigi 3 tentunya di atas 60 dan selanjutnya. Jangan sampai gigi 1 ya, 10 km, nah gigi 3 masih 10 km. Itu pasti nggak ada tenaganya. Ada sesuatu yang salah dengan si pengendara tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus juga, Alkitab juga pernah menyinggung di Ibrani 5 ayat 11 sampai 13 tentang usia. Ya. Tidak sesuai dengan umur. Dikatakan begini, Ibrani 5 ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi banyak sukar dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kalau bagian lain bukannya lamban mendengarkan, tetapi masa bodoh. Sebab sekalipun, ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, nah ini sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah.
dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13 terakhir, sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi ini nggak sesuai umur. Harusnya dari sisi waktu sudah harus menjadi pengajar. Ya, seperti kita belajar ya, sampai kita kuliah, SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun, lalu kita ambil master 3 tahun, yaitu saudara, kita bisa hitung sendiri. Udah 15 tahun belajar atau 15 tahun atau sampai S2, S3, harusnya jadi dosen. Atau minimal kalau dia nggak dosen, dia bisa mengajar. Ya, dia bisa memberikan pengetahuannya atau menerapkan pengetahuannya. Tetapi di sini dikatakan, ya, masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini tidak bertumbuh, ya, nggak sesuai dengan umur yang seharusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, seharusnya orang dewasa itu, ya, dia punya cara berpikir yang berubah, saudara. Ya, karena dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Jelas, sekarang itu menunjukkan waktu saat ini, setelah berjalan sekian lama, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Sifat anak-anak harus ditinggalkan. Yang ada adalah sifat orang dewasa. Apa itu sifat orang dewasa? Filipi 3 ayat 15, versi mudah dibaca dikatakan begini. Kita semua yang sudah bertumbuh dan dewasa secara rohani, harus, perhatikan, harus berpikir demikian juga. Jadi harus berpikirnya beda. Ya. Jika di antara hal itu ada yang tidak kamu setujui, Allah akan menjelaskannya kepadamu. Jadi kita harus berpikirnya berbeda, berpikir demikian juga, artinya berpikir sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya ketika kita berkomunitas, kita bergereja, ya, jangan lupa pesan Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, kita harus bertumbuh dalam cara berpikir. Cara berpikir kita harus seperti Kristus. Cara seperti apa Kristus berpikir? Yesus punya filosofi. Di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang Yesus tuju, yang menjadi misinya adalah melakukan pekerjaan Bapa, ya, menyelesaikan misinya. Misi Yesus adalah mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan manusia. Itu misi keselamatan. Demikian juga orang Kristen dewasa harusnya menjadi utusan Kristus. Tugasnya sama, memenangkan jiwa, ya, menjadikan semua bangsa murid. Ya. Di Kolose 4 ayat 12 dikatakan begini, salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Perhatikan, selalu bergumul, artinya berjuang, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Jadi, orang Kristen dewasa, dia harus apa? Menjadikan orang lain juga dewasa seperti dirinya. Dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, ini harus seperti Kristus, yang punya keyakinan penuh, tidak menolak, atau ketika tugas itu begitu berat di Taman Getsemani, Yesus berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini yang disebut dengan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu orang dewasa. Jadi kalau saya boleh simpulkan, menjadi dewasa rohani itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jadi cara berpikir kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Karena ketika cara berpikir kita berubah, maka perilaku kita berubah. Ketika perilaku kita berubah, maka tindakan kita berubah. Ketika tindakan kita berubah, ya, maka kita punya kebiasaan juga berubah. Kalau kebiasaan kita berubah, maka nasib kita, destiny kita juga akan berubah. Mari saudara sekalian, kita merubah cara berpikir kita. Bagaimana caranya? Dengan memenuhi pikiran kita, hidup kita dengan firman. Karena Alkitab mengatakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kita menjadi dewasa seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.